Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pratiwi dari kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul konsep dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Apa sih konsep dasar itu? Konsep dasar adalah susunan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Nah, konsep itu bersifat abstrak dan berasal dari pemikiran. Nah, sekarang kita masuk di konsep dasar kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Lo kok diambilnya dari dunia olahraga sih kak? Hubungannya apa sih? Nah, jadi dalam dunia pendidikan diartikan sejauh mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Sudah tahu kan apa itu konsep dasar kurikulum? Sekarang kita masuk pada dimensi dan peranan kurikulum. Menurut R. Ibrahim, pada tahun 2005 ada 3 dimensi kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Peranan kedua, kurikulum sebagai sistem. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi ketiga ini memandang kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Nah, dimensinya sudah. Sekarang kita lanjut ke peranan dari kurikulum. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan. Ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Yang kedua, ada peranan kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tapi juga dapat bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Yang terakhir, ada peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dasar sudah, dimensi dan peranan juga sudah. Nah, fungsi kurikulum apa saja sih kak? Fungsi kurikulum secara luas yaitu dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat tata usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Fungsi kurikulum dapat dibagi ke dalam beberapa pengelompokan berdasarkan pihak yang berkaitan dengan kurikulum tersebut. Seperti fungsi kurikulum untuk peserta didik. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Ada juga fungsi kurikulum untuk pendidik. Bagi pendidik ataupun guru, fungsi kurikulum sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Yang ketiga, fungsi kurikulum untuk orang tua. Fungsi kurikulum bagi orang tua adalah sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Jadi, orang tua juga bisa mengevaluasi anak maupun sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajaran.
Akhir ada fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan. Fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan adalah untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok. Bagi sekolah tentunya dalam ruang lingkup sekolah, dan dinas pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.